Kalau kalian sering lihat pundit-pundit F1 sekarang, mau itu dari tim F1 atau Sky Sports, sebenarnya ada beberapa dari mereka tuh pernah jadi pembalap F1. Ada yang bisa dibilang sukses, ada yang bisa dibilang solid, ada yang kurang juga, dan ada juga yang saking kurangnya, para fans malah ngira mereka tuh adalah pundit dari awal dan bukan pembalap. Nah, hari ini gue akan ngebahas lagi pembalap F1 yang terlupakan. Baik lagi, sebenarnya nggak ada pembalap yang mau hal ini terjadi. Kecuali Asep mungkin. Pembalap itu ialah tidak lain dari Jolyon Palmer. Jolyon sendiri merupakan anak dari Jonathan Palmer, pembalap yang pernah balapan juga di F1. Baguslah dia punya ayah yang seorang pembalap F1 juga, dan mampu bantu karirnya menuju sana. Jolyon Palmer memiliki karir finish race yang oke lah. Setelah 2 musim GP2 yang mediocre 2012 dan 2013, di 2014, akhirnya dia menunjukkan kualitasnya dan menjadi juara GP2. Di tahun itu juga dia menjadi test driver Force India, dan menyetir mobil mereka di post-season testing Abu Dhabi. Sayangnya, di 2015 dia tidak mendapatkan seat F1, dan ya hal ini bisa terjadi ke siapapun, karena emang timingnya tuh nggak tepat lah menurut gua. Tapi 2015, dia menjadi test driver Lotus F1 Team, di mana dia beberapa kali menyetir mobil mereka seperti di pre-season testing sama beberapa free practice one. Dan baguslah mereka beberapa kali ngasih dia jatah FP1 di musim itu. Karena di musim depannya, di 2016, dengan Lotus yang nge-rebrand jadi Renault, dia akan balapan untuk mereka sebagai full-time driver bersama bestie-nya Nico Hülkenberg, yaitu Kevin Magnussen. K-Mag sendiri udah menjalani 1 musim full di F1 pada tahun 2014 bersama McLaren. Dan meskipun harus gap year 2015, dia difavoritkan untuk memimpin tim Renault ini. Jolyon sendiri juga masih rookie dan gak banyak orang ngeliat dia sebagai pembalap bintang F1 berikutnya. Mengingat dia juga butuh 3 musim untuk meraih gelar juara GP2. Tapi, bisa aja di musim itu dia mengejutkan beberapa orang seperti rookie-rookie lainnya ya kan? Dan apakah itu beneran terjadi? Oh, iya. Dia mengejutkan kita semua. Betapa leletnya mobil Renault itu. Padahal ya, Lotus musim lalu mampu berhasil finish di posisi ke-6 di standings. Tapi musim ini entah apa yang terjadi, lelet kali mobil mereka. Entah emang beneran lelet atau kedua pembalap mereka yang emang lelet gitu kan. Tapi menurut gue sih emang lelet lah mobil mereka itu. Dan yang paling memalukannya ialah mereka juga kalah dari tim baru saat itu, Haas F1 Team. Untuk brand sebesar Renault ya, dan tim yang benar-benar memiliki mesin sendiri, tentu itu adalah hal yang memalukan. Jolyon sendiri di musim itu juga nggak bisa berbuat banyak. Atau malah, Jolyon dan K-Mag itu nggak bisa berbuat banyak. K-Mag mampu finish di posisi ke-7 Russian Grand Prix dan posisi ke-10 di Singapore Grand Prix. Sementara Jolyon Palmer mampu mencetak poin pertamanya di Malaysian Grand Prix. Ya, butuh waktu lama tapi better late than never lah ya. Dan itu aja poin yang didapatkan dan berarti dia finish di posisi ke-18 di standings dan hanya meraih 1 poin. Kalau dibandingkan dengan rekan timnya K-Mag, ya nggak bisa dibilang juga kalau K-Mag itu benar-benar ngedominasi duel antara rekan tim. Di qualifying, K-Mag mampu mengalahkannya 11 kali, sementara Jolyon mengalahkannya 8 kali. Jadi musim rookie ini anggap aja lah sebagai pelajaran untuk terus berkembang di 2017. Dan berharap juga Renault mampu membangun mobil yang setidaknya bisa bersaing dulu lah di papan tengah. Di 2017, dia akan memiliki rekan tim baru yaitu Nico Hülkenberg. Kemarin bestinya, sekarang Nico Hülkenberg-nya. Pembalap yang cukup berpengalaman, dalam tidak meraih podium tapi. Tentu ini juga dapat membantu Jolyon. Dia akan banyak belajar pastinya dari Nico, dan karena itu juga orang-orang berekspektasi bahwa Nico memimpin tim Renault ini. Selagi Renault bisa membangun mobil yang bagus, Jolyon juga diharapkan mampu konsisten bersaing di papan tengah. Dan Renault akhirnya membangun mobil yang cukup solid lah di 2017, di mana mereka bisa bersaing di papan tengah bersama Force India dan Williams. Terbukti, dengan Nico Hülkenberg yang mampu tampil solid dan membawa Renault itu bersaing di zona poin secara rutin ya. Dan bagaimana dengan Jolyon? Apakah dia juga tampil solid dan bersaing di papan tengah sesuai dengan ekspektasi? Oh, dia bersaing loh ya, di papan bawah tapi. Benar-benar kalah jauh dari rekan timnya. Jadi Nico ini benar-benar nge-carry Renault saat itu dan balik lagi. Ini Nico yang jago atau Jolyon yang kurang, gue tuh juga nggak tahu kan. Ada kejadian lucu juga di musim itu pas Italian Grand Prix, di mana Jolyon membuat Pak D kita Fernando Alonso ngamuk. Saat Jolyon motong, Nando ngamuk-ngamuk lah tuh.
Dan pas Julian kena penalti 5 detik, dan Nando pun ngerasa bahwa 5 detik itu pas Julian DNF, akhirnya Nando langsung straightforward ngomong, ini Nando lagi balapan tapi lapar juga kayaknya ya kan ya. Semua jenis makanan disebut sama dia. Oke lah lanjut. Di Singapore Grand Prix lah, Julian akhirnya meraih poin finish pertamanya di 2017. Setelah finish di posisi ke-6 di Singapore Grand Prix yang cukup chaos dan tricky dengan kondisi basah. GG juga ketika dia bisa nyalip kang bubur kita, Valtteri Bottas di Mercedes. Saat itu ya kan. Kayaknya dia emang lumayan di street circuit kayak di Singapura ini. Tapi sayangnya, karena emang dia underperform banget di musim itu, dan tidak bantu Renault di konstruktor, akhirnya setelah Japanese Grand Prix, Renault memutuskan untuk ngedrop dia dan merekrut Carlos Sainz untuk sisa musim 2017. Sayang juga karena ini juga merupakan akhir karirnya di F1 sebagai pembalap. Ya gimana ya, emang sih baru 2 musim, tapi emang dia nggak menunjukkan perkembangan yang diinginkan tim selama 2 musim itu. Dan Renault merasa bahwa itu sudah menjelaskan semuanya dan ini solusi terbaik gitu. Tapi 2018, dia memulai karir broadcastingnya seperti menganalisa kejadian suatu balapan F1 dari segala angle. Dan kalian bisa ngecek analisis-analisisnya di YouTube channel F1 atau F1 TV juga. Ada sih kayaknya kalau kalian langganan ya. Menurut gua, analisis dia tuh benar-benar bagus dan mampu dipahami juga lah. Selain itu, dia juga berapa kali menjadi co-komentator dan nge-interview beberapa pembalap saat race weekend. Yang bikin gue senang ialah dia terlihat menikmati pekerjaannya yang sekarang ya, dan tentu dia juga memberikan kita insight-insight yang bagus. Untunglah, selain balapan, dia memiliki tempat yang baru dan cocok untuknya. Dan tempat itu juga nggak jauh dari pekerjaannya yang lama. Nah, precision testing juga sebentar lagi akan dimulai dan bisa aja nanti dia akan menganalisis juga, jadi tunggu-tunggu aja lah. Gue jamin analisis-analisis itu bakal menarik dan patut ditunggu. Sukses selalu ya Bang Julian. Terima kasih sudah memberikan kita para fans F1 insight-insight yang bagus dan menarik dari analisis-analisis Anda selama ini. Dan terima kasih juga memberikan kita momen-momen indah saat Anda balapan di F1 seperti menciptakan tim radio ikonik Nando lainnya. Sekian video kali ini. Gak sabar kali lah nanti malam ini udah akan ada car launch, maksudnya livery launch pertama F1 2023. Yaitu khas jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Buru-buru kali lah tim ini mau nge-launch padahal besoknya udah Februari loh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.